Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya, Desius Pika. Kali ini video saya yakni media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 1. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, video kali ini yakni membahas bab 2 tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memasuki materi, kita harus ketahui tujuan pembelajaran kita, yakni peserta didik mampu 1. Menyebutkan pengertian jujur, amanah, dan istiqomah. 2. Menjelaskan makna jujur, amanah, dan istiqomah. 3. Menunjukkan contoh jujur, amanah, dan istiqomah. Baik, berani jujur itu hebat. Kita ketahui pengertian jujur terlebih dahulu. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 119. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kita lanjut. Untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Nah, yang ingin hidupnya menjadi lebih baik, mari kita jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila birri, innal birri yahdi ilal jannah. Artinya, hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membaca kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari yang ingin masuk surga, lakukanlah kejujuran, serta kebaikan. Sifat jujur adalah salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Artinya, orang-orang yang hidupnya selalu istiqomah mempertahankan kejujuran. Sesungguhnya, ia telah memiliki separuh sifat kenabian. Jadi, orang yang sudah jujur, orang yang mulai jujur, berarti sudah mempunyai separuh sifatnya kenabian. Kejujuran berbuah kepercayaan. Sebaliknya, dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati jadi was-was. Tuh, kalau bohong, hatinya pasti tidak tenang. Maka dari itu, marilah kita hidup jujur. Orang jujur memiliki ciri-cirinya, yaitu 1. Berkata terus terang, 2. Berbuat sesuai aturan, 3. Berani mengakui kesalahan,
4. Bertanggung jawab. 5. Berani meminta maaf. Nah, kita jujur juga mempunyai hikmah dan manfaatnya, yaitu diantaranya 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Mendapatkan banyak teman. 3. Mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. 3. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta disenangi manusia. Jadi, itulah hikmah dari kejujuran. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan, dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti zakat, sholat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini ada macam-macam amanah. Yang pertama, ada amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Dan yang kedua, ada amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Dan yang ketiga, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum saya ulangi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Di atas adalah surat An-Nisa ayat 58. Nah, yang ketiga ada amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Nah, hikmah dari perilaku amanah yakni 1. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2. Mendapatkan kepercayaan dari orang banyak, 3. Dihormati dan dihargai oleh orang lain, 4. Mendapatkan simpati dari semua pihak, 5. Memperoleh kesuksesan hidup dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga sekarang ialah istiqomah. Istiqomah secara bahasa adalah lurus, tetap, dan tidak berbelok-belok. Sedangkan secara istilah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Nah, hikmah dari perilaku istiqomah yaitu sebagai berikut. 1. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan, dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. 2. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. 3. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah hikmah dari sifat istiqomah. Perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun.
2. Melaksanakan sholat tepat pada waktunya. 3. Belajar terus-menerus hingga paham. 4. Selalu menaati peraturan, baik yang ada di rumah, sekolah, maupun masyarakat. 5. Selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Selesai pertemuan kita untuk bab 2 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Namun sebelum kita tutup materi ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kurang